Hari ini pengeluaran saya. Hitung pengeluaran harian. Tadi itu beli makanan kucing. 2 bungkus, harganya 25.000. Nah, ini kan nggak bisa dimakan sekarang kan? Ini ngasih makannya besok. Karena dia belum datang hari ini, si kucingnya. Tapi belinya sekarang. Terus tadi ke Indomaret, beli susu sama beli cincau. Itu harganya 57.200. Ini susu kotak ya yang 1 liter itu. Tadi beli 2 liter sama beli cincau. Pengen banget makan cincau. Terus beli kelapa. Nah, ini susu sama cincau belum saya minum. Ini juga buat besok. Tuh. Minumnya besok. Yang diminum hari ini 24.000 itu 3 butir kelapa. Air kelapa kan seger ya, panas-panas minum kelapa. 24.000. Saya habis 3 butir, iya bisa habis. Saya tinggi dan saya muat perutnya. Masuk 3 kelapa muda beserta airnya. Terus beli apa lagi? Beli nasi ayam. Karena hari ini beberes lemari tadi udah capek, nggak kuat masak lagi. Jadi beli aja jadi. 1 kotak itu 17.000. Ini kalau ketahuan ibu saya diomelin loh. Beli 2 kotak. Harganya 34.000. 2 ayam, 2 nasi. Totalnya 140.200. Galon air sebetulnya habis, tapi karena tadi udah minum air kelapa 3 biji, belum sih, baru diminum 1 biji, yang 2-nya masih disimpan sebetulnya. Jadi airnya besok aja. Ya kan, sekalian mau beli short buat berenang. Ini planningnya kalau galon tuh harganya 5.000. Kalau short budget 10.000 lah, cari yang harga 10.000, mudah-mudahan ada yang harganya 10.000. Terus hari ini mau ngapain lagi habis dari luar tadi nih, ngepel teras nih, disapu dulu tentunya ya, tapi karena kalau ngepel udah pasti disapu, jadi saya tulisnya ngepel teras. Terus cuci baju, tadi pagi belum cuci baju, iya baru sempat beresin baju yang kemarin. Jadi hari ini belum dicuci bajunya. Terus cuci wajan, kemarin kan habis masak-masak tuh. Iya, saya masaknya kemarin, hari ini lagi nggak pengen masak. Jadi salah satunya sih kenapa saya nggak mau masak hari ini, karena wajan, belanga, piring-piring belum dicuci. Jadi hari ini planningnya baru mau cuci piring, baru mau cuci wajan. Kulkas juga kotor tuh, mau kita bersihkan lacinya, kita cuci bareng-bareng sama piring sama wajan. Terus kompor juga pasti penuh dengan minyak yang bercampur debu, jadi kita mau lap kompornya. Nah, salah satunya lagi kenapa saya ogah mau masak hari ini, karena dapur belum beres, belum clear untuk dipakai masak. Jadi biasanya saya kalau udah nyuci wajan, nyuci piring, kulkas, lap kompor itu udah capek, pengennya tinggal makan. Nah, habis itu baru deh kita makan nasi ayamnya yang tadi dibeli. Sarapan? Enggak, saya enggak sarapan tadi. Masih ada madu, jadi saya cuma minum madu. Sekarang jam 2 nih.
Oke, habis ini kita makan. Nah, karena ini besok, ini juga besok, saya juga nggak makan makanan kucing karena buat kucing. Ini yang dimakan hari ini nih, kelapa sama nasi ayam. Jadi hari ini pengeluarannya 58.000 harusnya. Hitung aja 58.000 ya. Gimana caranya supaya pengeluaran tuh bisa di bawah 50 per hari ya untuk makan, khusus untuk makan saja. Gimana caranya? Ada harga nasi 10.000, tapi ini hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu ibu warungnya tutup. Makanya tadi saya nggak beli yang harga 10.000. Kalaupun ada harga 10.000 itu nasinya oke banyak, tapi lauknya kurang. Jadi otomatis saya bakalan beli lauk lagi. Kalau beli nasi yang harganya 10.000, dan itu pun kalau banyak ya. Jadi saya nggak makan sekali aja, itu satu bungkus bisa saya makan 2 kali. Malahan sehari bisa 10.000. Tapi kan saya makan kue, beli kelapa. Intinya tuh kadang tuh ya 50.000 per hari gitu. Jadi di kepala saya itu masih terngiang-ngiang ucapan ibu. Jadi bayangan tentang ibu tuh masih ada terpaku sangat kuat di kepala saya. Jadi dulu pernah ibu saya tuh bilang gini ke saya, dia bisa ngelola uang belanja itu cuma 200.000 sampai 300.000, cukup untuk 1 bulan makanan 5 orang, kami semua sekeluarga. Di tangan dia itu cukup. Jadi gaji bapak kan semua dikasih ke ibu tuh ya. Tapi untuk belanja makan itu di budget ini 200.000 sampai 300.000, nggak bakal lebih. Jadi dia bangga dengan budget dia yang 300.000 itu cukup untuk 1 bulan makanan untuk 5 orang sekeluarga. Pernah ya, dulu pernah lagi nggak masak gitu kan, pengen beli ke warung aja, karena lagi nggak masak itu, pulang sekolah capek kan. Nah, bapak tuh yang disuruh beli. Sampai rumah tuh belinya malah ikan masak gitu kan, lauk aja, nggak pakai nasi, karena nasi udah masak sendiri kan. Itu tuh ikan masak, harganya 13.000. Belinya cuma satu aja, 1 ekor gitu. Nggak juga besar ikannya, ikan apa ya, ikan nila gitulah, atau ikan mujair. Nah, yang seukuran tangan. Waktu itu harganya 13.000. Menurut ibu, itu tuh mahal. Ikan dibakar di warung yang udah masak gitu kan. Karena tadinya ibu itu pesannya tempe sama tahu aja, sama sayur, tapi yang dibeli malah ikan itu tadi, yang datang sampai rumah tuh malah ikan. Jadi marahlah ibu saya, marah besar, bukan yang cuma ngomel biasa, memang beneran marah gitu, ngatain harga 13.000 tuh bisa dapat tempe sama tahu banyak sekali. Harusnya 15.000 itu cukup buat makan sekali makan buat 5 orang gitu. Ini beli 13.000, ada ikan, berarti kan uangnya uh, di luar dari budget kan. Marah dari situ saya agak gimana gitu kalau beli ikan, beli makanan jadi beli ikan. Jadi ibu saya tuh cukup kejam karena mungkin dia lebih milih beli yang mentahnya ya, karena yang mentah tuh harga ikan mujair berapa ya, 36.000 1 kilo. 36.000 1 kilo, tapi bisa beli setengah kilo saja. Nah, kenapa dia marah? Karena harganya sudah menurut dia mahal, cuma 1 ekor. 13.000 cuma dapat 1 ekor, dan cara masaknya
dia nggak suka ikan bakar yang dipakaikan kecap gitu, pokoknya ada rasa manis-manisnya gitu ya nggak suka. Dia maunya ikan bakar versi dia gitu yang pedes aja, atau enggak kalau ikan goreng yang dia masak sendiri. Kalau orang lain yang masak dia enggak suka. Alhamdulillah. Kalau 1 kilo harganya 36.000, setengah kilo berarti harganya berapa? Cuma 18.000 ya berarti ya. 18.000 itu bisa dapat 3 ekor atau 4 ekor. Sedangkan kalau masak 13.000 itu cuma 1 ekor. 5.000 lagi. Intinya dia perhitungan. Gini ya. Setengah kilo itu harganya 18.000. Itu dapat 3 ekor ikan mujair. Nah, sedangkan ikan masak itu harganya 13.000, dapatnya 1 ekor ikan mujair. Tapi karena cara masaknya ibu saya enggak suka. Jadi dia marah. Nih kesimpulannya. Harga 13.000 itu cuma dapat 1 ekor. Terus rasanya dia nggak suka. Dia nggak suka cara masaknya kayak gitu. Jadi dia nggak bakalan bisa makan ikan itu. Jadi dia marah. Kalau beli mentah, dia sendiri yang masak dengan cara masaknya dia sudah dapat 3 ekor, dia bisa makan. Jadi dia akan berkata mahal gitu. Untuk sesuatu yang mahal yang dia tidak bisa makan, dia akan marah. Dia akan mengamuk. Dia akan berhitungan sekali. Jadi gitu. Kadang tuh saya beli makanan. Saya suka makanannya, tapi ibu saya nggak suka. Itu biar murah, dia nggak bakal setuju gitu. Tetap ada aja yang dibilangin. Dikatain itu nggak sehat. Makanan apa seperti itu? Iya murah, tapi dia nggak suka. Dia tetap ngatain saya. Tapi kalau mahal, dia nggak suka. Dia akan ngatain saya. Boros. Intinya, dia nggak suka. Ada kata kunci kalau dia tidak suka mau itu mahal atau murah, akan selalu ada cacian di sana, akan ada selalu judgement, sumpah serapah yang berkata bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar di matanya. Kendali, kontrol.